Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai organisasi berkas indeks sekuensial. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Esya Nugrah Rahayu Kasim dengan NIM S1S12007 selaku pemateri pertama. Kemudian ada Wahyudi Malihi dengan NIM S1S12099 selaku pemateri kedua. Kemudian ada Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S12053 selaku pemateri ketiga. Kemudian ada Laude Muhammad Ghazali dengan NIM S1S12031 selaku pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Laude Jafar Umar Talib dengan NIM S1S12075 selaku pemateri kelima. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 3 poin besar mengenai organisasi indeks sekuensial. Yang pertama ada pengertian organisasi indeks sekuensial. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengimplementasian berkas indeks sekuensial. Dan yang ketiga ada penerapan dalam bahasa pemrograman dari organisasi indeks sekuensial. Tetapi sebelum kita melangkah ke penerapan dan pendekatan pengimplementasian dari berkas indeks sekuensial, kita harus mengetahui apa sih organisasi indeks sekuensial itu. Jadi langsung saja, yang pertama pengertian organisasi indeks sekuensial akan dijelaskan oleh saya sendiri ya teman-teman. Jadi langsung saja, organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial ataupun juga berurutan, maupun secara direct atau langsung ya teman-teman, atau bisa dikombinasikan keduanya. Organisasi berkas indeks sekuensial ini juga bisa diartikan bahwa berkas indeks sekuensial ini merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan juga berkas relatif. Organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial di mana setiap rekaman disusun secara berurutan di dalam file. Hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kali ini saya akan membawakan materi pendekatan pengimplementasian berkas indeks sekuensial, yang dimana materi saya di bagian blok indeks dan data yang di bagian dinamik. Nah, pada pendekatan ini berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Untuk cara pertama, kita menyusun data dengan lebih memperhatikan ke data yang bersifat logik, bukan fisik. Jadi, data dan indeks diorganisasikan ke dalam blok-blok. Blok-blok indeks diorganisasi secara sekuensial atau konsekutif dan bertingkat-bertingkat. Misal, setiap blok hanya berisi 4 record, indeks yang berisi key file dan pointer. Setiap tingkat akan menuju ke blok data. Misal, setiap blok hanya berisi 4 record data. Di tingkat selanjutnya dan seterusnya menuju ke blok data yang akan mendapatkan record yang dicari secara direct. Bila dilakukan penyisipan data dalam blok tertentu, tempat data baru itu sudah penuh atau tidak ada tempat kosong atau padding lagi, maka akan dilakukan reorganisasi blok dengan membentuk blok baru. Tentu mungkin saja perubahan ini akan berdampak pada isi blok indeksnya. Bila dilakukan penyisipan data dan track tertentu, tempat data baru itu sudah penuh atau tidak ada tempat kosong atau padding lagi, maka akan dilakukan reorganisasi track dengan membentuk track baru. Tentu track baru itu di luar prime data filenya, yaitu di overflow data areanya. Oke, kita masuk di slide skema data index, di mana skemanya bisa dilihat dari gambar di bawah ini ya. Dengan penjelasannya, pada gambar tersebut ada n blok data dan 3 tingkat dari indeks. Setiap entry pada indeks mempunyai bentuk nilai key terendah pointer, di mana pointer menuju pada blok yang lain dengan nilai key-nya sebagai nilai key terendah.
Setiap tingkat dari blok indeks menunjuk ke seluruh blok kecuali blok indeks pada tingkat terendah yang menuju ke blok data. Jika sebuah permintaan untuk mengakses rekor tertentu, misal kita ingin mengakses dengan nilai key BAT, yaitu ini termasuk nilai key-nya yang data blok 1 ini yang terdiri dari babon, bar, dan calf. Indeks dengan tingkat tertinggi dalam hal ini blok indeks 3.1 yang dimana berbunyi AARD, VARK, dan Mammoth menuju ke blok indeks 2.1 di mana indeks blok 2.1 AARD ini udah pindah 3.1 ini udah pindah dari Fox ke LLAMA. Pointer yang ditunjuk pada kotak tersebut adalah pointer yang berisikan AARD, VARK yang akan menuju ke blok indeks 1.1 yang terdiri dari babon dan cow. Pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi babon, yang selanjutnya akan menuju ke blok data 2. Blok data ini akan mencari untuk record dengan key tujuan yaitu BAT, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan. Yang ini ya, data blok 1 ini, sehingga telah ditemukan. Nah, demikian pemaparan materi blok data dan indeks yang yaitu dinamik. Dan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi ketiga, prime dan overflow data area dengan pemateri Yunda Puji Lestari, yaitu saya sendiri, dengan NIM E1E1 20053. Baik, saya langsung saja. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik hardware atau fisik dari penyimpanan, dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai key. Nah, secara umum, dalam sistem komputer, record atau kumpulan data disimpan pada hard disk komputer. Nah, dalam hard disk ini terdapat dua komponen penting, yaitu silinder dan track. Nah, silinder ini disusun secara bertingkat-tingkat dan blok datanya ditulis secara terstruktur. Nah, contohnya di sini misalnya ada satu silinder yang di dalamnya terdapat 4 track dengan nomor 0 sampai 3. Nah, nomor 0 sampai 3 ini adalah indeks dari track tersebut. Nah, indeks tertinggi itu disebut dengan master index. Dalam real life atau realitanya, misalnya ada seorang user yang ingin mengakses suatu record data, maka proses pencariannya itu akan dimulai dari master index terlebih dahulu yang diakses, kemudian lanjut ke blok-blok data selanjutnya sampai ditemukan record data yang diinginkan pada suatu track tertentu. Nah, dalam kasus lain misalnya jika terjadi penyisipan data pada track. Nah, jika track tujuan penyisipan datanya itu sudah penuh atau tidak ada tempat lagi yang kosong, maka akan dilakukan reorganisasi track atau pembentukan track baru di mana untuk menyimpan data yang kelebihan tadi dari prime data area. Nah, track baru ini dinamakan dengan overflow data area yang tentu saja berada di luar prime data area. Nah, kesimpulannya itu jadi prime data area itu merupakan area tempat penyimpanan utama dari record data pada hard disk komputer. Sedangkan untuk overflow data area itu adalah area yang menyediakan ruang untuk menyimpan record data yang tidak cukup atau record data yang tidak bisa lagi disimpan di prime data area karena tempatnya atau karena prime data area ini sudah penuh dan tidak bisa menyimpan record data lagi. Baik, nama saya Laude Muhammad Ghazali dengan NIM S1E1 20031. Saya akan membahas tentang materi contoh prime dan overflow data area. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa dalam sebuah track data, track disimpan secara berurut berdasarkan nilai key-nya. Nah, tingkat pertama dari indeks dalam berkas indeks dinamakan master index yang ini. Kemudian tingkat kedua dari indeks dinamakan cylinder index. Nah, cylinder index ini berisi pointer pada berkas prime data dan entry data dalam bentuk nilai key tertinggi, nomor silindernya.
Nah, di sini kita punya sebuah berkas hewan atau binatang. Nah, pada berkas hewan ini, master indeksnya memiliki nilai key yaitu lynx dan yak. Sedangkan di cylinder index, nilai key-nya ada 6 yaitu elephant, lion, lynx, moa, ocelot, dan yak. Nah, pada berkas binatang yang bagian cylinder index ini nanti akan dialokasikan pada prime data area. Nah, track pertama yaitu track yang bernomor 0, yang ini dari setiap cylinder index berisi sebuah indeks pada record key dalam cylinder tersebut. Nah, entry pada indeks ini dalam bentuk nilai key, nomor track. Contohnya di sini artvark, nomor tracknya itu track 1. Nah, misalnya kita ingin mengakses nilai key bed atau kelelawar. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari pada master index. Nah, karena bed ini ada di depan dari lynx, maka pointer dari lynx akan menunjuk ke cylinder index. Nah, karena bed ini ada di depan elephant, maka pointer dari elephant akan menuju ke track 0 dari cylinder 1. Nah, kemudian karena bed ada di belakang babun dan di depan cow, maka babun ini akan menunjuk ke track 2 dan akan terus mencari secara sekuensial sampai bed atau kelelawar ini ditemukan atau ketemu. Nah, permintaan untuk mengakses data secara sekuensial akan dilayani dengan mengakses cylinder dan track data berkas data prime secara urut. Mungkin sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu penerapan dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi di dalam organisasi berkas indeks sekuensial ini, kita dapat menerapkannya dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman COBOL. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa bahasa pemrograman COBOL ini adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dikatakan tingkat tinggi karena bahasa pemrograman ini memiliki statement yang menyerupai bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Kemudian bahasa pemrograman COBOL ini sudah diekspansi sehingga mendukung pemrograman yang terstruktur dan berorientasi objek. Nah, kemudian itu di dalam bahasa COBOL ini memiliki salah satu fungsi, yaitu data vision. Nah, data vision ini di mana membuat bahasa COBOL itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mengenai format dan jenis dari data apa saja yang dipergunakan dalam program yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut pada contohnya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat perintahnya itu pertama ada select. Nah, select ini untuk perintah kita memilih file apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada perintah assign to. Jadi ini tuh perintah untuk menunjukkan bahwa jenis file apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada perintah reserve. Nah, perintah reserve ini maksudnya adalah perintah untuk menyimpan data yang kita akan gunakan ini. Kemudian sini ada organization is indexed. Jadi di sini itu disusun secara indeks. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada access mode. Nah, access mode ini maksudnya kita bisa memilih untuk mengakses file ini entah itu secara sekuensial, random, atau dinamik. Nah, jadi untuk sekuensial ini maksudnya adalah kita itu dapat mengakses file secara berurutan dari kecil ke besar. Kemudian untuk random ini tidak berurutan, jadi sembarangan, entah itu dari besar ke kecil ataupun sebaliknya. Nah, kemudian dinamik maksudnya itu kita itu dapat mengakses secara sekuensial maupun secara random. Nah, kemudian ada perintah record key ini maksudnya menunjukkan bahwa nama data yang digunakan sebagai file dalam kunci data yang telah kita gunakan.
Nah, yang terakhir itu ada file status. Nah, file status ini sebuah perintah yang menunjukkan adanya kesalahan proses dari data yang telah kita proses atau data dari hasil yang telah kita proses tersebut. Nah, mungkin itu saja rangkaian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.